Bukan H- kali ya, bukan H- kali ya, lebih ke Jemin. Oh iya, benar-benar ya. Masih ini mana nih, ini kita harus apa ya, aduh, ini gimana gitu, masih begitu, masih aduh. Tapi top Terbayar sih, lah ya, sama. terbayar ya. terbayar sekali, Masya Allah. Oke deh, ini itu tadi itu ada titipan pertanyaan sih sebetulnya dari mama-mama ya kan. Dede itu kan tadi tuh ada pertanyaan yang bagus gitu terkait Hari Ibu ini kan nggak luput kita biasanya tuh dapat mami shaming, baby shaming gitu ya. Nah, gimana sih cara Dede itu menghadapin semua itu? Kalau aku sih lebih ke ya menguatkan diri dan lebih ke membesarkan hati diri sendiri, karena buat aku kayak kita sakit hati ya setiap saat pun mungkin kalau orang kita ketemu sama orang dibecandain, kalau kondisinya kita menerimanya sakit hati pasti akan sakit hati gitu. Benar. Begitupun mungkin dengan bulian, kalau kita melihat atau kalau kita menanggapi hal itu ya kita akan sakit hati. Jadi kayaknya langkah pertama yang harus dilakukan adalah jangan dilihat, nggak usah gitu sih kalau dari aku ya Mam gitu, karena kita yang rugi sendiri, kita yang rugi. Benar-benar. Jadi kita jaga energinya kita sendiri gitu. Iya, kita buang energi, kita buang waktu gitu. Alangkah baiknya kita memanfaatkan waktu itu dipakai dengan hal-hal yang baik aja, memikirkan yang lebih penting untuk kita, untuk diri kita, kebahagiaan, kenyamanan, itu aja sih kalau dari aku. Apa sih hal tersulit setelah Dedek menjadi ibu? Hal yang paling tersulitnya tuh apa? Membagi waktu. Kayaknya membagi Gimana waktu ya. Iya, untuk saat ini yang kelihatan banget tuh membagi waktu dan membagi perasaan. Karena kan membagi kasih sayang, karena maksudnya gimana ya, pengen ya sebelum jadi ibu pun pengennya aku tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang, bisa memberikan kasih sayang untuk semua orang yang ada di sekeliling aku gitu. Nah sekarang udah ada orang yang sangat spesial gitu, ada suami dan anak, itu rasanya kayak gimana ya caranya bisa membagi waktu juga kepada anak, kepada suami, sehingga kalau bisa nggak ada yang ngerasa kok bunda sama anak-anak tuh lebih banyak waktunya, atau misalkan begitu pun sebaliknya kok bunda lebih banyak waktu sama papa, misalkan walaupun anaknya mungkin belum bisa protes ya, tapi aku sendiri tuh kayak ngerasa oh iya ya kalau misalkan aku lebih banyak waktu sama papanya, karena kenapa aku bisa banyak waktu lebih banyak sama papanya, karena kerja bareng gitu, banyak yang dikerjakan bareng, sehingga aku sendiri yang suka ngeklaim oh iya ya kayaknya aku lebih banyak quality time-nya tuh sama papanya ketimbang sama anak, sama abang. sama abang gitu ya, kayak gitu-gitulah Ci, kayaknya masih harus banyak belajar sih. Tapi kan memang itu tuh kayak dilemanya sebagai working mom juga ya kan, lihat kesibukannya Dede itu pasti wow banget gitu. Nah ada nggak sih kayak pernah nggak kayak perasaan bersalah gitu kok tiba-tiba kayak ya belum bisa sama abang atau masih begitu gitu? Aku sih apapun itu selalu sharingnya tuh sama suami. Jadi ketika merasakan kegelisahan atau kebimbangan yang aku rasakan tuh kayak misal kakak gimana ya ini kita terlalu misal terlalu banyak di luar, terlalu fokus ke kerjaan gitu, gimana ya caranya supaya kita juga waktunya nggak habis di luar gitu. Ya paling si kakak bilang ya kalau tempat kita bekerja aman untuk abang bisa dibawa ya kenapa nggak dibawa aja gitu. Palingan ya kayak gitu-gitu aja lah Ci, masih kayak dicari amannya, dicari selanya juga. Iya supaya kedua-duanya juga bisa aman. Ya tapi memang itu yang sering terjadi ya
mami-mami ya. Jadi kalau beberapa kali tuh selama tempatnya aman, selama nggak mengganggu jam tidurnya abang, itu pasti abang Betul. diajakin. Iya. Gitu. Jadi abang tahu juga ya aktivitas bundanya, papanya kayak gimana, dan sama sekali nggak rewel. Itu aku salut sih. Karena waktu aku masih ASI, masih nyusuin, jadi waktu itu kan kebetulan memang alhamdulillah kita berdua tuh Dede sama Kak Dilar yang dikasih kesempatan untuk bisa terus produktif gitu. Jadi pas aku nyusuin tuh memang abang selalu dibawa gitu. Nah, berasa sampai sekarang begitu abang bertumbuh, udah mulai ngerti, udah mulai bisa tahu orang gitu tuh, jadinya nggak takut orang, Ci. Iya. Jadi bisa berbaur gitu, bisa sama siapa, dan kebetulan memang anaknya abang tuh sama siapa aja ayo gitu. Cuman yang pas itu aja ya Kak, gara-gara waktu itu Kakak kasih tahu yang di mana waktu itu, yang di umroh ya, kalau abang tuh, karena abang tuh saking mauannya sama siapa aja digendong gampangan gitu. Terus waktu itu papanya ngasih tahu pas malam-malam mau tidur ya, gimana ngasih taunya? Ya langsung ingetin, nak, kalau sama orang yang baru dikenal jangan langsung mau ya. Aku cuma bilang gitu, Khawatir juga ya kita ya. Ya kita sih lebih berdoa, apalagi waktu itu kan zaman masih yang kejar-kejarnya lah COVID gitu kan. Gitu kan kita kan ngejaga ya Cie sama orang yang baru kenal. Benar. Segala macam. Nah besoknya begitu ada orang yang mau gendong dia, mau gendong dia, langsung gini. Nggak mau, makanya aduh. Kita kan nggak ngajarin nolak begitu juga kan. Langsung Tapi kayaknya kalau lihat abang memang ekspresif banget orangnya. iya, emang kayak bapaknya kan ekspresif banget. Dia tuh kalau happy kelihatan, kalau sedih kelihatan gitu. Terus kalau sekarang tuh dia lagi kalau sama orang yang baru gitu, no. Kalau dulu kan nolaknya langsung pakai gestur gitu. Iya, kalau Sekarang udah karena dia udah bisa bilang nono sekarang ngomongnya. Orang nono gitu. Lucu banget sih, tapi memang ya bagus ya, maksudnya dia juga berarti kan secara nggak langsung tuh, walaupun mungkin kalian berdua tuh sama-sama sibuk, tapi aku lihat bonding kalian tuh bagus gitu. Buktinya apa yang kalian omongin itu di abang itu kan langsung klik gitu ya, kayak langsung tahu, oh langsung ingat ini yang kemarin papanya omongin gitu. Terus juga tumbuh kembangnya dia itu bagus banget gitu ya, milestone-nya, keaktifan, apa semua aku lihat kayak wow keren banget ya, bagus. Nah, boleh nggak sih sharing Dede? Kan tadi Dede sempat cerita ya kayak dulu waktu nyusuin berarti kan abang dibawa ya? Iya. Gimana sih proses menyusuin abang nih dari lahir sampai waktu menyapih? Awalnya tuh sempat banyak kendala, Ci. Banyak banget kendalanya mulai dari apa namanya, terlalu frontal nggak sih Dede kalau bilang itu ini? Enggak kan ya? Enggak. Kalau di sini kan kita karena memang biasanya aku juga kalau live tuh ngomong misal payudara apa ya. Iya, jadi nggak keluar, Ci. Jadi karena kan dia badannya kecil ya, terus dia putihnya tuh nggak keluar. Jadi agak susah. Nah, saat itu tuh tapi memang kenapa saya? Iya, karena Dede itu kerja keras, pengen banget ngerasain yang namanya menyusui. Jadi sama susternya itu nggak boleh pompa dulu. Jadi memang harus per setiap berapa menit, berapa jam gitu harus disusuin. Walaupun dia belum bisa mulai dari cara masukinnya, cara pegangnya itu dikasih tahu. Dan yang dikasih tahu bukan cuma aku doang, maksudnya si kakak juga dikasih tahu supaya bisa bantuin, bisa support. Jadi saat itu udah bisa, asinya udah lumayan ada keluar. Berapa hari kemudiannya baru buat stoknya itu disuruh pompa sama susternya.
dipompa karena memang kegiatannya banyak di luar. Akhirnya dipompa terus ya seperti biasa disimpan gitu terus. Tapi makin kesini anaknya nggak mau minum pakai dot waktu itu, jadi lumayan agak sedikit Bingung selalu saya sama tim-tim yang ada di lokasi, maaf ya aku harus nyusuin dulu gitu karena memang anaknya nggak bisa pakai dot gitu.